warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Akbar Harja dalam materi berikutnya mengenai dasar-dasar dari seorang teknisi dalam pembelajaran jurusan TJKT, Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari secara singkat dari apa itu MAC address, atau ini lebih bergantung pada switch, tetapi akan lebih berfokus kepada pembahasan dari MAC address dan juga RIP table secara singkat, teman-teman. Jadi video ini mungkin saja tidak akan sepanjang dari video yang lainnya atau video sebelumnya. Jadi ini hanya akan menjadi sebuah materi yang cukup singkat. Jadi langsung saja kita ke videonya. Kita akan mulai dari apa itu MAC address. MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah identifikasi atau sebuah alamat fisik unik. Jadi bila dibandingkan dengan IP address, yaitu sebuah alamat, nah MAC address ini merupakan alamat secara fisik, teman-teman. Jadi cukup berbeda dari IP address. MAC address ini merupakan alamat fisik unik yang dengan sepanjang 48 bit, berbeda dari IP address. 48 bit itu ada 12 karakter heksadesimal yang disematkan oleh produsen pada kartu jaringan atau yang bisa kita kenal sebagai NIC, teman. Kalau misalkan NIC cukup ribet, pada simpelnya itu sebuah kartu jaringan, teman-teman ya. Dia dipasangkan pada sebuah perangkat keras. Fungsi dari MAC address ini adalah sebagai identitas yang permanen dan juga berbentuk fisik untuk mengenali perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Jadi MAC address ini merupakan sebuah identitas permanen dan berbentuk fisik, dapat dikatakan sebuah bentuk fisik untuk mengenali perangkat dalam sebuah jaringan yang berjenis lokal atau local area network. MAC address ini berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal yang ditulis dalam format 6 pasangan karakter. Contohnya ada di bawah ini, teman-teman ya, yaitu 001A 2B 3C 4D 5E atau 001A 2B 3C 4D 5E. Sini kita terdapat Media Access Control Address. Nah, ini tuh apa sih, teman-teman? Ini merupakan sebuah perbedaan ya, teman-teman ya. Jadi di MAC address itu terdapat dua jenis, yaitu Organizationally Unique Identifier dan Universally Administered Address. Jadi di yang kuning itu MAC addressnya itu sudah teratur atau terorganisir secara unik, teman-teman ya, dengan diidentifikasinya seperti itu. Sedangkan untuk yang biru itu Universally Administered Address, ini bisa dibilang sebagai versi dari wide area network. Jadi tidak hanya di local area network, tetapi MAC address ini itu secara lebih luas lagi ya, teman-teman ya. Jadi alamat yang dimasukkan atau teradministrasi di yang versi universal ini itu berarti MAC address-nya itu jangkauannya lebih luas, teman-teman ya. Lalu kita juga terdapat perbandingan mengenai apa sih perbedaan dari MAC address dengan IP address itu. Kan sudah dikatakan sebelumnya kalau MAC address dan IP address itu berbeda. Kalau MAC address itu fisik, nah kalau IP address itu apa? Nah, di sini kita dapat membedakannya, teman-teman ya. Kalau MAC address itu merupakan alamat bertipe layer kedua, sedangkan IP address merupakan alamat tipe layer ketiga. Lalu kalau MAC address itu network yang terdapat di MAC address itu jadi untuk akses internet, si MAC address ini mengidentifikasi internet dari perangkat-perangkat jaringan secara lokal atau LAN, jadi secara local area network. Sedangkan IP address itu mengontrol bagaimana perangkat-perangkat di internet berkomunikasi dengan satu sama lain di skala yang global, atau bisa berkomunikasi setidaknya dari satu dengan yang lainnya, gitu, teman-teman. Lalu kalau MAC address tadi sudah dikatakan bahwa MAC address itu berjumlah 12 digit heksadesimal atau 48 bit yang digrupkan atau dipecah lagi menjadi 6 pecahan, teman-teman ya.
Jadi contohnya seperti itu IE 000 005E 0053FF, itu contohnya. Sedangkan IP address itu ada dua. Jadi untuk versi IPv4 jumlah angka digitnya itu menjadi 32 bit, atau yang lebih dikenal itu sebagai 4 angka digit desimal. Contohnya itu adalah 192.0.2.127, atau yang lebih umumnya itu adalah 192.168.1.1. Nah, itu merupakan contohnya paling gampang ya IPv4 itu. Nah, sedangkan untuk IPv6 itu adalah 128 bit, atau dibagi menjadi 8 set dari 4 digit angka. Nah, contohnya itu cukup panjang teman-teman ya. Jadi ada seperti ini: 001 18B 1234000 A1EA A004 400 153C8. Cukup panjang ya. Nah, kita lanjut lagi ke MAC address. Itu terdapat sifatnya. Kalau MAC address itu dapat dikatakan sebagai alamat yang bersifat permanen. Tapi walaupun permanen, MAC address itu masih bisa diganggu teman-teman, atau secara simpelnya itu dapat diubah lagi. Jadi bisa diganggu, bisa diubah lagi dari software lain atau aplikasi pihak ketiga. Nah, sedangkan IP address itu tidak bersifat permanen. Jadi IP address itu bisa diubah kapan saja. Jadi misalkan kalian sudah mengkonfigurasi IP address ini, nah itu tidak bersifat permanen, kan bisa mengubah itu kapan aja. Sedangkan MAC address itu kalau misalkan kalian sudah mengkonfigurasi itu tidak akan bisa diubah lagi. Nah, lalu di sini seperti yang sudah disebutkan bahwa MAC address itu terkadang dipanggil sebagai alamat fisik atau physical, sedangkan IP address itu sebagai alamat logikanya. Lalu kalau MAC address itu dimasukkan ke sebuah perangkat atau diomongkan ke sebuah perangkat itu dengan cara kode keras. Sedangkan untuk IP address itu dapat dimasukkan secara manual atau dikonversi manual dengan cara DHCP, yang sepertinya kalian sudah tahu ya, atau umum diketahui kalau misalkan IP address itu bisa dimasukkan atau diubah dengan secara manual melalui DHCP atau DHCP ya teman-teman ya. Jadi maksudnya bukan lewat DHCP, tapi bisa secara statik dengan DHCP. Jadi seperti itu. Lalu ada pembahasan selanjutnya mengenai apa itu ARP table. ARP table ini masih memiliki hubungannya dengan MAC address teman-teman ya. Jadi secara singkatnya, ARP table atau kepanjangannya merupakan Address Resolution Protocol Table. ARP table adalah sebuah database, tabel, daftar, atau cache dynamics pada perangkat jaringan yang menyimpan pemetaan antara alamat IP atau Internet Protocol dan alamat fisik MAC address, Media Access Control. Secara sederhananya, ARP table adalah sebuah daftar siapa sih yang punya IP berapa dan alamat fisiknya MAC-nya itu apa, dengan fungsi mencocokkan IP address dengan alamat fisiknya MAC address dalam jaringan yang berjenis lokal atau local area network. Jadi ARP table itu akan mengecek misalkan ini tuh IP punya siapa, itu punya berapa IP-nya, sedang akan dicocokkan dengan alamat fisiknya yaitu MAC address-nya. Itu dengan fungsi akan dicocokkan antara IP address dengan MAC address, tapi dengan dalam jangkauan network yang lokal atau local area network. Nah, selanjutnya ARP table itu bergantung pada alamat fisik. Jadi setelah tadi saya disebutkan bahwa ARP table ini masih memiliki hubungan dengan MAC address, ARP table bergantung pada alamat fisik atau yang lebih dikenal dengan physical address, seperti pada gambar di samping. Ini dapat ditemukan pada desktop, command prompt pada PC dan mengetikkan ipconfig O untuk menunjukkan semua IP address termasuk alamat fisik MAC. Nah, jika kalian mengetikkan command prompt
yaitu IP config. Oh, ini akan menunjukkan semua IP address yang tersedia atau yang dapat dimunculkan. Nah, ini bukan IP address doang yang akan muncul, tapi juga MAC addressnya. Itu ada sebuah yang ditandai dengan yang sudah diblok, itu physical address. Nah, itu merupakan MAC addressnya teman-teman. Selanjutnya dapat lakukan dengan melakukan simulasi. Nah, simulasi ini tuh dapat kalian lakukan dengan Cisco Packet Tracer, yaitu melakukan simulasi dengan simulasi panel. Panel ini memungkinkan komunikasi antar dua PC. Sebetulnya sama dengan cara ping atau menggunakan Simple PDU. Dengan panel ini kalian dapat memastikan alamat fisik MAC bersamaan dengan ARP table. Jadi kalian bisa mengecek apakah MAC address dan ARP table itu sudah sama. Nah, jika sudah, berarti kalian sudah berhasil untuk mengkonfigurasi antara MAC address dan ARP table. Sekian untuk penjelasan dan mengenai MAC address dan ARP table yang singkat ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangannya, terutama karena saya tidak dapat menunjukkan dan melakukan implementasi secara langsung mengenai bagaimana hal ini seharusnya dilakukan teman-teman ya. Mohon maaf apabila masih kurang, dan mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.